A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi bitigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dapat bertemu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul meskipun hanya secara virtual untuk melanjutkan pengajian pembahasan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thohir bin Shalih Al-Jazairi yang mana ini merupakan salah satu kitab dasar, kitab pemula dalam ilmu tauhid atau juga dikenal dengan ilmu kalam ataupun ilmu akidah. Kita sudah masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan seputar rukun iman yang ketiga, yang mana pembahasan tersebut adalah pembahasan seputar kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dua pertemuan sebelumnya, kita sudah mulai masuk pembahasan mengenai cara beriman kepada kitab-kitab Allah secara global. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai cara beriman kepada kitab Taurat yang asli maupun kepada kitab Taurat yang ada saat ini. Berikutnya kepada kitab Zabur, dan seterusnya kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa, begitupun dengan Injil yang beredar saat ini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menutup pembahasan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah ini dengan membahas kitab yang keempat, sekaligus merupakan kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Kaifa i'tiqaduka fil Qur'an? Bagaimana keyakinanmu atau bagaimana cara meyakini kitab Al-Qur'an? Beliau katakan, a'taqidu annal Qur'ana asyrafu kitabin anzalahu Allah Subhanahu wa taala ala asyrafi anbiya'ihi sallallahu alaihi wasallam. Aku meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab yang paling mulia yang Allah turunkan kepada nabi yang paling mulia. Jadi dari sebanyak kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, yang paling mulia adalah Al-Quran. Dan dari banyaknya nabi dan rasul yang Allah utus, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini adalah kitab yang paling mulia, diturunkan kepada nabi yang paling mulia. Jadi kitab yang paling mulia Al-Quran diturunkan kepada nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa huwa akhirul kutubil ilahiyah. Al-Quran juga merupakan kitab terakhir ya yang diturunkan nuzulan, ya, wa huwa nasikhun li jami'il kutubi qablahu. Dan Al-Qur'an juga adalah kitab yang menghapuskan seluruh hukum yang berlaku di kitab-kitab sebelumnya. Nasikhun membatalkan, maka dalam hal ini maksudnya adalah ketika Al-Qur'an diturunkan, maka hukum yang berlaku di Taurat tidak lagi berlaku, begitupun hukum yang berlaku di Injil juga tidak lagi berlaku, begitupun dengan hukum-hukum syariat sebelumnya. Apakah kemudian kita bisa maksudkan hal ini semua hukum dihapuskan begitu? Jawabannya tidak. Jawabannya hanya tidak lagi berlaku, tapi bukan berarti tidak ada. Atau dalam hal ini eh, semuanya tetap berlaku sesuai dengan koridor, sesuai dengan tuntutan zaman. Ada yang masih berlaku, ada yang tidak berlaku. Nah, batasannya adalah yang sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Adapun dalam kitab Taurat, barangkali ada beberapa hukum yang mungkin masih berlaku, atau mungkin barangkali juga ada yang sudah dihapuskan hukumnya. Intinya, ketika Al-Quran diturunkan, maka Taurat, Injil, dan lain sebagainya tidak lagi dianggap sebagai patokan kitab yang mengajarkan akidah atau mengajarkan syariat, tetapi semuanya berpatokan kepada Al-Quran. Dan mungkin kita sudah pernah bahas ya dalam beberapa pertemuan, bahwasanya syariat Islam ini memiliki keistimewaan. Selain merupakan syariat terakhir yang ada di atas muka bumi ini, juga syariat yang menghimpun seluruh syariat-syariat yang ada sebelumnya. Maka dalam hal ini, mungkin ada beberapa syariat-syariat sebelumnya yang juga ada dalam syariat Islam. Tetapi ada juga beberapa syariat yang dihapuskan, tidak lagi berlaku, sehingga patokan syariat yang berlaku saat ini hingga nanti akhir zaman hari kiamat nanti adalah syariat yang ada, yang terkandung di dalam Al-Quran. Wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamah. Sebagaimana kita sebutkan, hukum atau syariat yang berlaku, undang-undang yang berlaku di dalam Al-Quran itu hukumnya kekal, tetap akan selalu terus
amalkan akan selalu terus berlaku hingga hari kiamat nantinya. La yumkinu, tidak akan mungkin Al-Quran itu ayyal haqqahu taghyirun wala tabdil. Tidak mungkin Al-Quran akan mengalami perubahan ya atau pergantian. Jadi tidak mungkin ada yang dirubah dari Al-Quran, tidak mungkin ada penambahan, pengurangan, dan bahkan tidak ada yang diganti dari satupun ayat Al-Quran itu. Wa huwa a'zamu ayatin ala nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu merupakan tanda yang paling besar, ya, tanda yang paling besar yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likaunihi a'zamal mu'jizat, karena Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang paling agung. Jadi apa yang membuktikan kenabian Nabi Muhammad? Banyak, satu, dua, tiga, empat, lima. Dari sekian banyak yang membuktikan kenabian Nabi Muhammad, yang paling agung, yang paling tinggi levelnya adalah adanya Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri merupakan a'zamul mu'jizat. Dari sekian banyak mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang paling agung juga adalah mukjizat Al-Quran ini. Li'ayyi syai'in kana al-Qur'anul Karimu a'zamal mu'jizat. Ya, kenapa kita bisa katakan bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang paling agung? Inna kana al-Qur'anu a'zamal mu'jizati likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahri. Kita bisa mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang paling agung, yang paling besar. Likaunihi, karena kondisi Al-Quran itu yang merupakan bukti rasional, ya, bukti yang bisa diterima oleh akal sehat, ya, dan mana Al-Quran itu juga eksis, bisa berlaku terus sepanjang zaman. Jadi meskipun Al-Quran diturunkan ya pada awal-awal Hijriah misalkan, ya, di awal-awal abad pertama Hijriah, meskipun sekarang abad ke-15, tapi hukumnya masih terus berlaku dan masih relevan, ya, dan masih akan berlaku terus nanti sampai dengan hari kiamat, seperti itu. Tusyahadu kulla hinin bi'ainil fikr. Ya, setiap masa, ya, bisa melihat, ya, bahwasanya Al-Qur'an ini terus akan berlaku dengan nalar pemikiran siapapun. Jadi tidak ada istilah Al-Qur'an tidak lagi berlaku, itu tidak mungkin. Ya, Al-Qur'an akan terus berlaku hukumnya sampai nanti hari kiamat. Ya, wasiwahu minal mu'jizati, sementara mukjizat-mukjizat yang lain, ya, in qadat bin qidai waktiha, akan berakhir seiring berjalannya waktu. Nah, kalau kita perhatikan dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, seluruh mukjizat para nabi itu, ya, seluruh mukjizat para nabi akan habis masanya. Artinya tidak lagi berlaku di kemudian hari. Lalu kemudian hanya yang tertinggal apa? Yang tertinggal hanyalah cerita, ya. Falam yabqa minha atharun, ya, ghairul khabar. Tidak ada yang tersisa dari mukjizat-mukjizat para nabi dan para rasul itu seluruhnya, kecuali hanya berita-berita, riwayat-riwayat saja. Tapi hal itu berbeda dengan Al-Quran, yang mana mukjizat tersebut masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Ya, berbeda dengan mukjizat-mukjizat lain yang mungkin sudah habis masa berlakunya, ibaratnya seperti itu. Ya, wa wajhu i'jazihi. Nah, bentuk kemukjizatan Al-Quran itu bagaimana? Karena kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, ya, ada kalimat-kalimat Arab, anggaplah seperti itu. Toh, orang-orang Arab juga menulis kalimat-kalimat Arab. Lalu di mana letak kemukjizatan Al-Quran dibandingkan dengan kalimat-kalimat Arab yang ada saat itu? Apalagi kita ketahui, dan nanti akan disebutkan oleh beliau juga, pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika Al-Quran diturunkan itu adalah puncak kejayaan dari bahasa Arab. Atau dalam hal ini, orang-orang Arab saat itu sedang jenius-jeniusnya dalam bahasa Arab. Nah, lalu kemudian dari mana bentuk, kalau seandainya Al-Quran ini memang lebih istimewa ketimbang dengan bahasa Arab yang digunakan saat itu oleh orang-orang yang sedang jenius-jeniusnya bahasa Arabnya. Nah, beliau katakan, wa wajhu i'jazihi, nah, bentuk atau sisi kemukjizatan Al-Quran, annahu balagha fil fasahati wal balaghati ila haddin kharaja an tauqil bashar. Nah, Al-Quran itu level fasahahnya, level balaghahnya. Nah, ini agak sedikit sulit kalau kita belum pernah belajar ilmu balaghah, ya. Jadi ada nanti namanya fasahah, di atas fasahah ada balaghah. Nah, orang itu kalau seandainya hanya belajar menyusun-nyusun kata, ya, menyampaikan, itu belajar nausarah. Tapi kalau sudah belajar balaghah itu menyusun kata sekaligus memilih kata yang lebih tepat, ya. Jadi pemilihan diksi, pemilihan cara menyampaikan, nah, itu semua dipelajari dalam ilmu balaghah. Nah, level penyampaian Al-Quran itu dari sisi fasahah dan balaghahnya itu sudah melewati batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Jadi orang-orang yang jenius dalam bahasa Arab itu semuanya mengakui bahwasanya Al-Quran ini bukan kalamul insan, ini bukan kalamnya manusia.
Tidak mungkin manusia bisa mencapai level kalam ini. Nah, mungkin kita tidak akan merasakan hal demikian. Kenapa? Ya, karena kita belum jenius dalam bahasa Arab. Gitu ya. Jadi kalau kita cari riwayat-riwayat gitu ya, banyak sekali orang-orang yang mahir, yang jenius dalam bahasa Arab itu takluk di hadapan Al-Quran. Kenapa? Meskipun sama-sama berbahasa Arab, dia berbahasa Arab, Al-Quran juga berbahasa Arab, tapi dia sadar, dia tahu dengan keilmuan yang dia miliki, kejeniusan yang dia miliki, tidak mungkin ada manusia yang bisa mencapai level ini. Ini bukan kalamnya manusia, gitu ya. Maka karena itulah nanti bukti kemujizatan Al-Quran itu dibandingkan dengan atau keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kalam-kalam Arab pada umumnya. Ya, fa'inan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali, gitu ya, tahadda bihil arabal arba, seringkali apa namanya, menentang ya atau mendebat orang-orang Arab yang saat itu sedang jenius-jeniusnya dalam bahasa Arab menggunakan Al-Qur'an. Jadi kalau omongan manusia lawan omongan manusia masih bisa diadu gitu ibaratnya, jeniusnya manusia masih bisa diadu. Nah, ini jeniusnya manusia dalam bahasa Arab diadu dengan fasohatul Quran, balaghatul Quran. Sehingga orang-orang yang jenius tadi itu sadar, wah ini nggak mungkin kalam manusia seperti itu. Wahum afsahul umami lisanan, wa awdahuhum balaghatan wa bayanan. Sementara mereka itu, orang-orang Arab saat itu, yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW saat diturunkannya Al-Quran, merupakan umat yang paling fasih lisannya, dan yang paling balaghah serta paling bayan ya penjelasannya. Jadi orang-orang Arab saat itu ya terkenal dengan mahir membuat syair dan segala macamnya. Nah, mereka itu orang-orang yang jenius dalam bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab mereka itu udah ngelotok dalam pikiran mereka. Sehingga kemudian cara mengalahkan mereka adalah dengan kalimat yang tidak dibuat oleh manusia pada umumnya. Karena kalau Al-Quran ini buatan manusia atau buatan Nabi Muhammad, maka bisa saja didebat atau dikalahkan oleh kejeniusan orang Arab saat itu. Nah, tetapi karena Al-Quran merupakan kalamullah yang bukan dibuat oleh manusia, mereka pada akhirnya takluk. Ya, mereka sadar kalau mereka tidak bisa mencapai level fasohah dan balaghahnya Al-Quran. Waqad wasalu fi asrihi fil balaghati wa faslil khitabi li halin yuhayyirul uqula wa yudhishul albaba. Sebagaimana tadi kita sebutkan, saat itu pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang Arab itu sudah sampai ke derajat balaghah dan fasohah yang mana itu sudah di luar hal yang biasa. Artinya sudah level jenius. Jadi bahasa Arab saat itu sudah level jeniusnya orang, gitu. Jenius-jeniusnya orang bahasa Arab itu saat itu, gitu ya. Jadi memang Al-Quran diturunkan bertepatan dengan kejeniusan orang. Jadi sudah didesain sedemikian mungkin supaya orang tidak menduga bahwasanya Al-Quran adalah ciptaan manusia, maka zaman itu dibentuklah orang-orang Arab itu mahir, jenius dalam bahasa Arab. Sehingga mereka sadar, saya saja sudah sejenius ini dalam bahasa Arab, tapi nggak bisa menyamai Al-Quran. Berarti Al-Quran itu bukan buatan manusia, melainkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa baqiya fihim salasatan wa isyrina aman wa huwa yatahaddahum bil Qur'ani a'zama tahaddin. Nah, selama 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah baik di Makkah maupun di Madinah, ya, Nabi Muhammad seringkali menjadikan Al-Qur'an sebagai tameng. Ibaratnya dalam hal ini kalau ingin berdebat secara logika, secara nalar, secara pemikiran, secara bahasa, yuk kita gunakan Al-Qur'an. Karena pada akhirnya kenapa? Mereka itu akan takluk sendiri dengan kemampuan mereka, mereka akan sadar bahwasanya kemampuan mereka, kejeniusan mereka itu belum apa-apa dibandingkan dengan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad hanya ngomong, kemudian dibalas oleh mereka, itu akan adu debat saja, karena sama manusia. Gitu ya. Tapi kalau sudah dibawakan Al-Quran, mereka pun pada akhirnya takluk. Dan kita banyak sekali melihat ya dalam apa namanya riwayat-riwayat, banyak sahabat-sahabat yang pada akhirnya masuk Islam hanya dengan mendengar, gitu ya, hanya dengan mendengar. Jadi mendengarnya bukan karena suaranya bagus yang membaca, bukan sekedar itu, tapi karena memahami. Ya, karena level bahasa Arab mereka itu jenius, mereka dapati ada kalimat Arab yang kok ini sepertinya tidak mungkin kalau manusia yang membuat. Lalu kemudian maknanya mereka resapi dan mereka akhirnya masuk Islam dan banyak riwayat-riwayat yang semacam itu. Ya, bahkan ada beberapa orang jenius dalam bahasa Arab yang ahli dalam berdebat. Suatu ketika ingin bertemu dengan Rasul, ingin mendebat Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasul sedang dalam keadaan sholat sehingga dia menunggu, gitu ya. Nah, ketika itu terdengarlah Rasul sedang membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah kalian itu diciptakan atau kalian yang menciptakan? Nah, mungkin kalau kita mendengar ayat itu biasa saja bagi kita. Tapi dia yang pakar dalam bahasa Arab, jenius dalam bahasa Arab, ya mahir dalam berdebat, ketika mendengar itu tergugah hatinya sehingga kemudian ketika Rasul selesai bukannya malah berdebat sebagaimana tujuan awalnya, dia justru masuk ke dalam agama
Islam ya, saking bagaimana kemudian orang-orang Arab itu ketika mendengar Al-Quran itu merasa takjub, ini bukan kalam bashar ya, bukan kalamnya manusia, seperti itu. Itu bagaimana kemudian kejeniusan mereka. Nah, itulah bedanya dengan kita saat ini ya. Wa yatasadda litaqri'ihim bihi wa itharati himamihim lita'arudi lil mu'aradati a'zama tasaddin. Nah, ini juga sama tadi, selama 23 tahun juga Nabi Muhammad ya berpegang kepada Al-Qur'an untuk mendebat mereka orang-orang Arab yang jenius dalam bahasa Arabnya. Fataratan yatlubu minhumul ityana bimithli suratin minal Qur'an. Ya, terkadang Rasul meminta, ya sudah, kalau kamu nggak percaya sama Al-Qur'an, silakan bikin yang seperti Al-Qur'an. Ya, bahkan Rasul ayyasta'inu biman sya'uhu minal insi wal jan. Rasul memerintahkan atau memberikan saran, sudah minta tolong sama siapapun, manusia atau bahkan sama jin untuk bikin yang serupa dengan Al-Qur'an. Pada akhirnya mereka juga tidak mampu. Ya, wataratan ya. Yasimuhum bil ajzi an dzalika wa adami qudratihim ala suluki tilkal masalik. Ketika ditantang begitu malah mereka juga mundur gitu. Jadi kalau kita tanya secara kesadaran, sebenarnya orang-orang kafir Quraisy ya, terutama yang merupakan musuh besar Nabi Muhammad SAW, itu mereka menyadari bahwasanya Al-Qur'an itu benar dan merupakan Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Tidak mungkin manusia bisa mencapai fasahah dan level balaghah sebagaimana Al-Qur'an. Tapi memang karena hatinya saja yang dalam hal ini eh, dipenuhi kedengkian, dipenuhi kebencian dan ta'assub yang sangat kuat dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka, sehingga mereka menafikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, wahum zawun nufusil abiyati wahlul hamiyatil asabiyati. Mereka itu terlalu asobiyah, ya, terlalu bangga, terlalu cinta kepada ajaran-ajaran nenek moyang, meskipun itu salah. Fa'ajazu an dzalika an akhirihim wa tarakul mu'aradata bil kalami ilal mu'aradati bil husam. Sehingga ketika mereka sudah kalah dalam berdebat, nggak bisa lagi berdebat secara lisan karena mereka kalah dengan Al-Quran dan mereka mengaku kalah dengan Al-Quran, akhirnya mereka berdebat dengan cara pedang. Jadi setelah perseteruan lisan perdebatan nggak bisa, ya sudah kita angkat senjata pada akhirnya. Wa adalu ilal minal muqabalati bil lisan, yang sebelumnya apa namanya eh, pertemuan atau muqabalahnya dengan cara lisan berdebat, berganti dengan ilal muqatalati bisinan ya, dengan cara berperang gitu ya. Jadi kalau udah nggak bisa diajak ngomong lagi udah perang. Kenapa? Karena kalau ngajak ngomong debat pasti kalah, karena Al-Quran mereka mengaku. Jadi kenapa mereka pada akhirnya berperang, mengangkat senjata, tidak lagi mau berdebat, berdialog, berdiskusi? Karena mereka mengakui kekalahan mereka. Kejeniusan mereka itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebenaran Al-Quran. Tapi memang karena asobiah mereka, ta'asub mereka kepada ajaran mereka, tidak mau meninggalkan ajaran tersebut, sehingga mereka kemudian mencari cara lain, gimana caranya bisa apa namanya mengalahkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa haitsu ajaza aruba dzalikal asri faman siwahum ajazu fi hadal amr. Kalau sekiranya ya orang Arab yang saat itu paling jenius dengan bahasa Arabnya tidak mampu untuk mengalahkan Al-Quran, maka bagaimana kondisinya dengan kelompok-kelompok lain yang tentu lebih lemah kondisinya dibandingkan dengan mereka saat itu. Jadi kaum terkuat dalam pengetahuan kejeniusan bahasa Arab itu saat itu kalah dengan Al-Quran, apalagi ya kaum-kaum lain yang level bahasa Arabnya masih di bawah itu, belum sampai ke kejeniusan mereka seperti itu. Waqad madha ilal an aktsara min alfin wa salasi mi'ati amin, dan sudah berlangsung hingga saat ini ya, lebih kurang terpaut sekitar 1.300, karena sebagaimana penulisan kitab ini ya 1.300 tahun, dan kalau saat ini berarti sudah 1.400-an, hampir 14 setengah abad gitu ya. Walam yujad ahadun minal bulaghai illa wa huwa musallimun aw islamin. Tidak ada seorang pakar bahasa Arab pun ya, atau seorang jenius pun dalam ilmu balaghah yang mencoba untuk mengakali Al-Quran kecuali pada akhirnya mereka tunduk ya atau menyerah di hadapan Al-Quran, saking tingginya level kebahasaan Al-Quran. Jadi selama 1.400 tahun itu banyak juga orang-orang yang mencoba untuk mengalahkan Al-Quran secara fasahah, secara balaghah. Pada akhirnya mereka kalah dan mengakui bahwasanya Al-Quran ini memang bukan tandingan manusia karena bukan kalam daripada manusia. Fadalla ala annahu laisa min kalamil basyar, dan kembali lagi kesimpulannya hal yang demikian itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bukan merupakan kalamul basyar, bukan merupakan perkataan manusia,
bal huwa kalamu khaliqil quwa wal qadar, melainkan perkataan yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha berkuasa. Anzalahu tasdiqan li rasulihi, yang mana Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Karena tadi kita katakan tidak mungkin ada yang bisa menandingi Al-Qur'an, bahkan orang-orang yang mencoba berdebat dengan Al-Qur'an mereka kalah, sehingga dengan adanya Al-Qur'an ini sebagai pembenar. Ya, apa buktinya bahwasanya engkau adalah Rasul utusan Allah? Ini Al-Qur'an buktinya. Nah, awalnya mereka saya mau mencoba mengalahkan Al-Qur'an, pada akhirnya mereka kalah, maka benarlah bahwasanya Al-Qur'an merupakan pembenar, bukti ajaran Nabi Muhammad SAW, wa tahqiqan liqauli, sebagai bentuk penegasan ya, memastikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang benar pula. Wa hadzal wajhu, dan pandangan ini, sisi ini ya, kafin fil i'jaz, sudah cukup untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an merupakan suatu mukjizat ya, suatu mukjizat, bukan hanya karang-karangan manusia belaka atau bukan karang-karangan Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu kalau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an merupakan karya Nabi Muhammad, itu suatu hal yang salah. Karena level Al-Qur'an udah di atas itu semua, di atas levelnya manusia ya. Wa qadin dhamma li hadzal wajhi aujuh ya. Dan selain daripada bukti yang telah kita sampaikan panjang lebar tadi, ada juga beberapa sisi, ada beberapa sudut pandang yang bisa memperkuat, mempertegas bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang merupakan kalamullah, bukan kalamul bashar. Ahaduha, diantaranya ikhbaruhu an umurin mughayyabatin zaharat kama akhbar. Dalam Al-Quran diterangkan, diceritakan mengenai perkara-perkara gaib yang akan muncul. Ya, artinya dalam hal ini tidak mungkin manusia bisa mengetahui hal demikian, kecuali pasti dari zat yang mengetahui segala sesuatu, termasuk mengetahui hal-hal yang gaib sekalipun. Nah, diceritakan dalam Al-Quran sesuatu yang gaib, itu bukan khayalan, tetapi sesuatu yang akan terjadi nanti pada saatnya. Saniha, yang kedua, annahu la yamalluhu sam'u mahma takarrara. Tidak ada ceritanya Al-Quran itu bisa membuat orang itu jenuh atau bosan ketika mendengarnya, meskipun berulang kali. Nah, ini mungkin juga disadari atau tidak bagi kita, ketika kita mendengar Al-Quran, bahkan satu ayat yang sama atau satu surat yang sama, kita dengarkan berulang kali itu nggak pernah merasa bosan. Gitu ya. Beda mungkin dengan lagu, dengan musik, ya, atau dengan sesuatu bacaan-bacaan yang lain yang mungkin sudah habis masanya, kita bosan, ganti yang lain, gitu ya. Bahkan kalau kita berbicara mengenai lagu, musik saja, itu mungkin setiap tahun atau mungkin setiap beberapa bulan itu sudah ganti playlistnya. Tapi kalau Al-Quran dari dulu cuma segitu, ibaratnya ya, dalam hal ini hanya 114 surat, hanya 30 juz, 6236 ayat, tapi diulang terus, orang nggak pernah bosan, selalu dibaca. Itu salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Selain itu, hal yang ketiga, jam'uhu li'ulumin lam takun mawjudatan indal arabi wal ajam. Dalam Al-Quran tercakup di dalamnya ya, pembahasan-pembahasan mengenai ilmu pengetahuan yang ada di kalangan orang Arab saat itu maupun kalangan orang asing. Dan juga banyak kita ketahui ya, bahwasanya banyak di Al-Quran ini membahas ilmu-ilmu yang mungkin bukan hanya bersifat teologis atau syar'i, tapi juga banyak ilmu astronomi, ya, ilmu-ilmu lainnya, ilmu-ilmu biologi, ya, penciptaan manusia itu kan biologi semuanya, ilmu fisika, semuanya dicakup dalam Al-Quran yang bahkan mungkin belum ditemukan saat itu. Baru kemudian di akhir-akhir zaman ini banyak yang kemudian membuktikan, oh ternyata Al-Quran telah berbicara mengenai kesehatan sejak berabad-abad yang lalu. Al-Quran sudah membicarakan mengenai ilmu astronomi, ilmu fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya sejak berabad-abad yang lalu. Nah, baru orang sadar pada akhir zaman ini. Padahal saat itu mungkin belum ada orang yang sadar dengan ilmu biologi, ilmu fisika, gitu ya. Belum diciptakan saat itu. Tapi Al-Quran sudah ada. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat yang agung, yang merupakan kalamullah, bukan kalamul bashar. Lalu kemudian yang keempat, rabi'uha inba'uhu ya, anil waqa'i'i al-khaliyati wa ahwalil umam. Nah, yang keempat, Al-Quran mengisahkan peristiwa dan kejadian umat terdahulu. Yang mana dalam hal ini tentu ya, kalau seandainya Al-Quran merupakan karangan Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad itu tidak tidak hidup sepanjang masa. Ada masa di mana beliau hidup, ada masa di mana beliau dilahirkan. Artinya ketika Al-Quran menceritakan kisah-kisah sebelum hidupnya Nabi Muhammad, ini menunjukkan lagi bahwasanya ini bukan merupakan kalamul bashar, melainkan kalamullah. Walhalu anna man unzila alaihi salatu wassalam kana ummiyan la yaktubu wa la yaqra.
Dan kita mengetahui juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika diturunkan Al-Quran dalam keadaan ummi, ya, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Nah, mungkin bagi sebagian kita akan memikirkan apakah ini kemudian menunjukkan kerendahan levelnya Nabi Muhammad? Jawabannya sebenarnya tidak. Ada hikmah di balik ini semua. Di mana dalam hal ini, ya, tujuan kenapa Nabi dibuat awalnya demikian, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya, agar ketika Al-Quran datang dan dibawa oleh seseorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, orang jadi berpikir, wah, tidak mungkin orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu akan membawa sebuah kitab, sebuah ajaran yang berisi syariat yang semacam ini. Tidak mungkin dikarang oleh orang seperti ini. Gitu. Sehingga kemudian semakin mempertegas kepada mereka, kalau seandainya Nabi itu adalah seorang penyair, Nabi itu adalah seorang yang mampu, mahir menulis, mahir membaca, lalu kemudian membawa ajaran Al-Quran, maka orang mungkin akan berpikir dua kali, ah, ini mungkin dibikin sendiri oleh beliau. Tapi karena didesain semacam itu, diawali dalam bentuk ummi dulu, seolah-olah, wah, ini nggak mungkin nih orang seperti Nabi Muhammad ini bisa menulis sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa membaca juga bahkan. Tapi ketika diajarkan oleh Nabi Muhammad sesuatu yang di atas level kejeniusan orang Arab, orang menyadari, oh, ini berarti bukan dari Nabi Muhammad, tapi memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Listighnaihi an dzalika bil wahyi, ya. Jadi memang sengaja dikosongkan dulu Nabi Muhammad dari sesuatu yang sifatnya kalamul Arab, ya, atau ucapan-ucapan Arab, untuk nanti yang disampaikan pertama kali kepada kaumnya adalah wahyu Al-Quran itu sendiri. Waliyakuna wajhal ya'jazi bil qabuli ahra. Maka dengan demikian bentuk kemukjizatan Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih bisa diterima oleh mereka orang-orang Arab itu. Karena mereka tadi sebagaimana kita sebutkan, kalau seandainya Nabi dari awal sudah terlihat mahir dalam menyusun karangan, menyusun cerita-cerita, maka nanti ketika Al-Quran disampaikan ada prasangka bahwasanya itu ciptaan Nabi Muhammad. Tapi ketika orang tidak menyangka, kok bisa orang seperti Nabi Muhammad yang layak tub wa layak tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi membawa sebuah kitab yang isinya di atas level kejeniusan kita orang-orang Arab. Maka ini berarti pasti bukan dari Nabi Muhammad, tetapi dari zat yang mengutus Nabi Muhammad, yang dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian muncullah rasa dalam hati mereka meyakini bahwasanya ini tidak mungkin dari manusia dan pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita sudah menyelesaikan pembahasan yang ketiga, yaitu rukun iman yang ketiga. Kita masuk berikutnya pada rukun iman yang keempat atau pembahasan yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.